Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Buka bersama saya di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Saya menemukan ayat ini dan ternyata ini rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Keren juga saya pikir. Ternyata bukan hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu dan kasihlah sesamamu, tapi ada ayat ini juga luar biasa ini. Yesus yang ngajarin sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata Yesus ngajarin, kalau kita ini ingin diperlakukan orang lain seperti yang kita mau, kita lakukan dulu kepada orang lain. Artinya kita itu memberi yang terbaik, menabur yang baik dulu loh. Kalau kita ingin dihormatin, kita belajar menghormatin orang lain. Kalau kita ingin dihargain, kita belajar menghargai orang lain. Kalau kita ingin diberkati orang lain, ya kita harus memberkati orang lain. Kalau kita ingin disenyumin orang lain ramah dengan kita dan baik sama kita, ya kita harus melakukan lebih dahulu kepada mereka. Ini yang penting sekali. Tapi banyak orang nuntut orang lain melakukan seperti yang dia mau. Kalau nggak didapatin, dia kecewa, dia marah. Dia sakit hati, dia gegeran, ribut, berantem ujungnya. Kalau suami istri nuntut istrinya, kamu harus begini. Suami juga nuntut, kamu juga harus begini. Saling tuntut-tuntutan. Ujungnya bisa ribut, berantem, bisa cerai. Kenapa kok bisa cerai dan berantem? Karena saling nuntut. Padahal Alkitab ngomong, kalau kamu, suamimu, pingin berubah, pingin baik sama kamu, pingin perhatian sama kamu, ya kamu lakukan dulu. Kamu perbuat dahulu. Nanti suamimu akan berbuat yang sama yang kamu lakukan terhadap dia akan lakukan kepadamu. Lu selama ini kamu berlaku apa? Kalau selama ini kamu horor, kamu gianas, seperti beruang kehilangan anak 5, gianasnya, sadisnya bukan main. Tajamnya kata-kata seperti, waduh, horor banget. Terus kamu ingin mendapatkan kata-kata yang mesra dari suamimu. Itu ya kamu akan menuai apa yang kamu katakan dahulu. Tidak bakalan dapat. Kalau kamu ingin menuai yang baik dari pasangan hidupmu, kamu harus lakukan dahulu. Selama ini, kalau kamu ingin menikmatin semua kebaikan, kemurahan, cinta, perhatian, waktu, kita juga harus lakukan dulu pada pasangan hidup kita. Baru dia pasti akan diubah Tuhan, digerakkan Tuhan. Tuhan pasti akan lakukan jamah hidupnya dan dia bisa berbuat seperti yang kita lakukan kepada dia. Kalau hari ini ya, Bapak Ibu, engkau bersikap jahat sama orang lain, sinis, ketus, suka menghakimi. Suatu hari loh, kamu akan diperlakukan orang lain seperti itu. Hari ini banyak orang gampang ngomong, mulutnya gak terkontrol. Bisa mencap orang itu sesat, mencap orang itu jahat, mencap orang itu najis, mencap orang itu bejat, rusak, dan lain sebagainya. Suatu hari kalau kita gampang ngomong seperti itu, orang lain akan cap yang sama dengan kita. Apapun yang kita lakukan terhadap orang lain akan lakukan terhadap kita. Kita mau melakukan apa? Kalau kita ingin menuai yang baik, kita lakukan yang baik. Kita perkatakan yang baik. Kita bersikap yang baik. Kita berkelakuan yang baik. Orang lain akan memperlakukan kita. Saya berdoa, tambah hari hidup kita itu semakin disukain Tuhan dan disukain orang sekitar kita. Yesus semakin besar, disukain oleh Allah dan disukain oleh manusia. Orang itu dekat. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, yang kita lakukan harus persis seperti Yesus lakukan. Namanya aja pengikut Yesus. Yesus disukain Bapa di surga dan disukain manusia. Tapi banyak orang Kristen hari ini ngakunya disukain Bapa di surga, tapi kelakuannya dibenci istrinya, dibenci suaminya, dibenci anak-anaknya, dimusuhin, dibenci orang lain. Saya percaya kalau seseorang itu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, lebih beri waktunya untuk Tuhan. Banyak orang akan mengasihi, banyak orang akan memproteksi, bahkan mungkin Tuhan kirim orang-orang yang baik. Tuhan akan ubah hatinya. Kalau orang itu kenal Tuhan, ngalami Tuhan, Tuhan pasti ubah hatinya. Pasti sikap perbuatan akan mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, kalau kita ini masih mulut kita ini jahat, pikiran kita jahat tentang orang lain, kelakuan kita jahat sama orang lain, perbuatan kita juga jahat sama orang lain. Terus pingin hidupmu bahagia, masa tuamu dikasihin banyak orang, dihormatin banyak orang, sedang hidupmu ngaco hari ini.
kamu seperti orang mimpi di tengah siang hari bolong. Tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita pingin orang sayang sama kita, peduli sama kita, perhatian sama kita, sikap dan semua tindakan kita harus baik, seperti yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Orang mau pingin perbuat apa? Sikap baik, murah hati sama kita, sayang sama kita, peduli sama kita, berdoa buat kita, mengasihi kita. Kita dahulu perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita dahulu yang harus perbuat dulu. Kita yang harus lakukan dahulu, baru kita akan tuai hasilnya. Banyak orang ngawur hidup prinsip hidupnya, pingin menuai tapi gak pernah menabur. Yang dituai kengerian, caci maki, hinaan, merendahkan kok pingin dihormatin orang lain. Bayangin, kalau orang kerjaannya menghina orang lain, merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain, kamu akan terima penghinaan suatu hari dari orang lain. Kadang kita belajar dari sikap perbuatan orang-orang di sekitar kita itu. Ada orang yang wangkuhnya bukan main. Belum jadi apa-apa. Belum kaya. Belum terkenal. Belum dipakai Tuhan. Belum hebat. Belum punya jabatan tinggi. Sombong, angkuh, belaku. Kita cukup melihat dan jadi pelajaran yang berharga buat kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Kalau kita sudah melihat orang di sekitar kita berkelakuan konyol dan buruk, ya kita belajar supaya kita nggak menjadi seperti mereka. Kita lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Buat apa sekarang ini? Kita mau ngejar apa? Pingin dihormatin, pingin dihargain orang, pingin dipuji, pingin disanjung-sanjung. Buat apa kalau nggak berkenan di hadapan Tuhan? Dapat pujian dari manusia percuma tanpa dapat pujian dari Tuhan. Yang kita kerjakan hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Kita lakukan yang terbaik. Kita bersikap baik sama orang lain. Orang lain pasti bersikap baik dengan kita. Pikiran kita ini yang seringkali susah dikontrol dan dikendalikan. Kalau melihat sesuatu yang buruk maunya komentar, maunya ngomong jelek, maunya ikut memperbincangkan, memperkatakan. Itu yang gak penting-penting kayak begitu. Buang jauh-jauh. Kita coba berpikir seperti Tuhan berpikir. Tuhan pasti melihat sesuatu punya potensi. Tuhan punya rencana yang besar sekalipun orang itu busuk dan jelek. Kita lihat saja, kita gak perlu komentarin. Kita lakukan yang terbaik saja. Kalau kita suka ngomentarin hidup orang lain, suatu hari orang juga akan komentarin hidup kita. Tidak hanya komentari, bahkan mungkin ada bonusnya. Difitnah, dituduh mungkin. Jauh lebih baik kalau kita melakukan yang baik, kita lakukan yang terbaik. Tapi kalau kita melakukan yang buruk, pasti ada bonus dan embel-embelnya. Kita melakukan yang baik saja dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang kita mengkoreksi hati kita masing-masing. Selama ini, pikiran kita ini apa? Kalau Bapak Ibu dengar firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kamu belajar sesuatu atau belajar mengkritik? Kalau mau belajar mengkritik suatu hari ya, kamu akan dikritik orang loh. Tapi kalau mau belajar, suatu hari kamu akan menerima hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Respon hati kita mesti benar di hadapan Tuhan. Kalau melihat orang salah, sudah didoain aja. Gak usah diomongin kemana-mana. Bawa dalam hadirat Tuhan. Serahkan dalam hadirat Tuhan. Nanti suatu hari, kalau ada orang lihat salah sama kita, juga orang akan berdoa buat kita. Apapun yang kita perbuat, sekalipun itu orang nggak tahu, nggak lihat, suatu hari kita akan terimanya sendiri. Segala sesuatu yang kita tabur, kita akan pasti menuainya. Ternyata isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kalau kita pingin orang lain yang berbuat, kita harus perbuat dahulu, perbuat yang terbaik. Jangan perbuat yang buruk. Kalau perbuat buruk ya kamu akan terima yang buruk. Hidup dan mati seorang dikuasain oleh lidahnya. Siapa menggemakan yang makan buahnya? Tergantung. Kita mau menggemakan apa? Kamu menggemakan yang buruk, kamu menikmati yang buruk. Kamu mengembangkan yang baik, kamu akan menikmati yang baik. Gema dari mulutmu apa? Keluarnya suara apa? Suara kebaikan atau suara keburukan? Bapak Ibu hari ini apa? Pingin dikasihin, pingin dihormatin, pingin dicintai. Lakukan dahulu. Kalau engkau dapat pasangan yang ketus,
galak, kaku, nggak romantis, pokoknya kuno gitu ya. Coba perlakukan, kamu berlaku manis dulu, berlaku romantis, berlaku yang baik, pasti dia akan diubah Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Suatu hari kita akan menikmatinya sendiri loh. Kelihatannya belum ada hasil, kelihatannya nggak ada yang peduli, Tuhan tetap peduli. Semua tindakan kita, sikap dan perbuatan kita yang baik, Tuhan hitung. Tuhan perhitungkan. Tuhan pasti akan jawab. Tuhan pasti akan balas. Dan kita akan menuai hasilnya. Pasanganmu kaku, egois, menangnya sendiri, kamu coba perhatian. Kamu coba ngomong yang lembut, ngomong yang manis. Bersikap yang baik. Suatu hari Tuhan pasti ubahkan pasanganmu dan pasti hidupmu akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Kamu mau menikmati semua kebaikan dari orang lain, lakukan yang terbaik sama orang lain. Orang lain akan berbaik, perlakukan kamu dengan baik. Apapun yang kita inginkan, kita lakukan dahulu. Dan kita akan menikmati hasilnya. Perlakuan buruk, perlakuan jelek, pikiran negatif, buang semuanya. Kita coba berpikir yang baik, melakukan yang terbaik. Kita bersikap yang baik. Bukankah hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri? Pertama, kita nggak bisa mengasihi sesama kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Makanya hukum pertamanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Saya nggak habis pikir kalau orang cinta Tuhan tapi masih benci dan jengkel sama orang lain. Mustahil. Cinta Tuhan. Orang sama yang kelihatan aja nggak mengasihi, bagaimana mungkin sama yang nggak kelihatan? Kalau kita bisa mencintai Tuhan, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kalau kita bisa melakukan itu, kita pasti mengasihi sesama kita. Kita bisa melakukan yang terbaik kepada orang. Karena Tuhan ingin melakukan yang terbaik kepada semua orang. Menikmati berkat Tuhan. Bukankah hidup kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tapi kalau kelakuan kita buruk, sikap kita jelek, mulut kita jahat, negatif, kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan. Berserah penuh di hadapan Tuhan. Dan kita tetap lakukan yang terbaik. Kita akan bisa mengasihi sesama kita. Hubungan kita mesti benar dulu dengan Tuhan. Kalau hubungan kita benar, yang di dalam benar, pasti yang manifestasi dari perbuatan kita, kata-kata kita, ucapan kita, tindakan kita pasti juga benar. Seperti yang Tuhan mau. Dan saya berdoa bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan didapatin untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.